What's up folks? Welcome to Vokal, Voice of Kalam Kudus. Kenalin, namaku Feren yang di sini menjadi podcaster baru. Dan di Baru banget sebelahku, ya. dan di sebelahku di sini ada Pak Danang. Oke, halo semuanya. Kenalin aku Pak Danang. Saya guru baru sebenarnya di sini juga. Ya, jadi kita sama-sama baru di sini jebak ya Iya. kayaknya. Saya guru biologi IPA di SMA Kalam Kudus 3 Jakarta. Salam Oke, kenal semuanya. salam kenal. Oke, BTW fun fact, Pak Danang ini pernah menjadi bagian dari ruang guru. Wah, iya. Jadi dulu sempat join di ruang guru selama 2 tahun, 2 tahun lebih, and then memutuskan untuk cabut dari ruang guru dan masuk ke sekolah formal. Akhirnya gabung di sini, gitu. Oke. Sebelumnya Pak Danang nih tahu nggak sih ada program baru atau acara baru dari ruang guru ini yang Oh iya, iya. namanya COC, Clash Oh of iya. Champion. Yang ngikutin ini ya, series di Korea itu ya. Iya, Oh University ya, War. University Tour. Jadi sebenarnya zaman aku keluar tuh kayaknya belum ada omongan tentang proyek ke sana. Cuma Hmm. aku tahu kayaknya banyak bakalan ke arah apa ya? Kan ruang guru udah jarang blocking TV ya. Jadi Mm-mm. kayak pasti ada nih usaha-usaha marketingnya di proyek-proyek marketingnya di bidang yang lain termasuk kayaknya ke arah sana. Mungkin ya momennya juga waktu itu lagi habis ada University War jadi dibuat lah gitu. Oke. Tapi jujur aku belum tahu sebenarnya kalau bakal ada kayak gitu. Sebenarnya acara ini menarik sih, soalnya Iya, menjadi sorotan banyak orang di yes, bener banget. Indonesia ini ya. Iya. Dan aku sendiri tuh ngiranya nggak bakal se booming ini karena kan Mm-mm. pertama itu nggak di TV kan, itu cuma di YouTube. YouTube, and then dia juga episodenya juga nggak apa ya, nggak dikasih tahu sampai berapa episode, Hmm. dan kayaknya waktu buat istilahnya woro-woro apa tuh bahasanya, kayak ngasih tahu ke kayak ngasih tahu ke pihak publiknya tuh jangka waktunya nggak terlalu lama ya nggak sih. Iya, iya sih. Jadi kayak ngasih tahu trailer segala macam itu cuma sekitar beberapa minggu kayak gitu. Jadi pas udah muncul terus langsung jadi booming, wah ternyata keren juga kayak gitu. Kayak acaranya sih mungkin ya karena ngikutin variety show dari Korea juga. Iya. Jadi eh, menarik banyak orang gitu, apalagi yang Yes. ngikutin Korea. Yes. Jadi kayak mereka udah ada ekspektasi gitu ya, bakal Hmm. ini bakalan kayak gini-gini nih kayak di acaranya University War kayak Hmm. gitu. Sebenarnya Bapak pernah nonton gak sih dan pernah ngikutin gak sih? Kalau yang University War itu aku nggak ngikutin, cuma aku pernah nonton beberapa episodenya dan aku tahu kalau di sana kan eh war-nya itu antar tim University Mm-mm. kan, bukan Iya, individual kayak yang di Clash of Champions ini. benar. Jadi di sana aku ngelihatnya kayak yang ditonjolin banget itu beneran nama alma maternya kayak gitu. Mm-mm. Kalau di sini yang di COC itu kayaknya menurutku nggak sih, nggak ke arah sana. Individual. Iya, individu. Oke. Masuk ke beberapa sub pertanyaannya. Oke, oke, oke. Menurut Bapak nih apa sih manfaat dari acara COC ini? Kalau aku lihat sih awalnya tuh kayak emang pengen ngarah ke ngasih tahu ke apa ya, anak-anak muda gitu kalau misalkan mereka bisa kayak anak-anak muda di peserta COC itu yang keren-keren kayak gitu, yang ya kalau orang bilang IQ-nya tinggi-tinggi kayak gitu, Mm-mm. dengan cara ngeliatin soal-soal yang sulit-sulit itu bahkan bisa ditaklukin dengan cepet kayak Mm-mm. gitu. Tapi lama kelamaan aku ngeliat kan, oh ternyata iklannya juga banyak nih. Iya. Jadi balik lagi aku ngerasa, bukan ngerasa, aku balik lagi inget, oh ya ini kan usaha marketingnya dari ruang guru juga kayak gitu. Oke, berarti menurut Bapak nih lebih ke arah marketing ya? Yes, awalnya saya Marketingnya. ngeliatnya mungkin ada ke arah apa ya, edukasinya, tapi Heeh. juga ke arah marketingnya makin kesini makin kuat. Apalagi kalau yang ngikut ini kan tahu kan, makin kesini episodenya makin berkurang. Terus kayak kalau Iya, mau ngelihat episode lebih duluan harus join ruang ruang guru. guru kayak gitu. Ya nggak Mm-mm. apa-apa, itu oke kan, mereka juga yang buat acaranya, ya kan. Benar. Oke, terus pertanyaan selanjutnya. Tadi ngomongin soal di COC. Iya, Bapak tahu nggak sih kalau misalnya di COC tuh dari awal banyak soal matematikanya, ya iya, kan? heeh. Menurut Bapak tuh efektif nggak sih kalau misalnya pertanyaannya tuh kebanyakan soal matematika? Nah, jujur ya, saya tuh nungguin
kan saya basicnya biologi ya. Iya. Jadi saya tuh, aku tuh sebenarnya nungguin ini kapan ya sesi yang nanyain tentang entah ngapalin nama ilmiah atau enggak Mm-mm. ngapalin nama-nama organ kayak gitu atau ke arah biologi ya, at least ke arah ada kimia-kimianya gitu lah yang nggak matematika doang. Mm-mm. Ternyata kok nggak ada ya. Terus habis itu aku mikir sebenarnya kayaknya tujuannya tuh bukan ke arah matematika aja tapi ngeliatin kalau anak-anak Indo tuh ya anak-anak mudanya itu punya kemampuan yang bagus bahkan di atas rata-rata buat ke arah kompetensi literasi dan numerik lebih ke arah Mm-mm. sana sih. Ini kalau misalkan kamu tahu itu kayak ngasih buat ngedukung ini loh tes yang SNBP ataupun Ah. tes-tes ANBK yang basicnya itu bukan mapel kayak gitu. Mm-mm. Jadi pengen memotivasi anak-anak yang nonton juga ini loh sebenarnya bisa kok kita kerjain soal-soal yang kayak gini kayak gitu kan habis itu biasanya suka ada pembahasannya juga kan jadi menurutku ya it's so fine aja sih kalau misalkan emang banyakan soal matematika kayak gitu. Berarti Bapak nggak apa-apa ya Ya nggak untuk apa-apa soal sih. matematika ini? Iya awalnya sih pengennya ngeliat apa nih ada kayak soal misalkan cerdas cermat yang biasa kayak Mm-mm. soal-soal biologi atau kimia atau sejarah gitu yang cerdas cermat biasa tapi ternyata emang tujuannya bukan ke arah sana ya mungkin biar unik juga kan ya biar beda Iya, kayak gitu. soalnya banyak kan yang ikut ruang guru tuh banyak yang lulus PTN. Iya sih ya kenapa banyak karena juga yang daftar juga lumayan banyak kayak gitu Eh, jadi eh yang daftar banyak terus range apa ya jenis siswa yang daftar juga beragam banget jadi kemungkinan buat masuk ke PTN-nya juga mungkin jadi lebih tinggi kayak gitu. oke oke. Pertanyaan selanjutnya, Oke. ini ada opini yang mengatakan kalau pinter itu bukan buat diadu. Oh. Menurut Bapak nih gimana nih soal opini ini? Iya sih aku setuju itu karena kalau aku pribadi ya so far di dunia pendidikan Mm-mm. saya ngelihat pinter di setiap murid itu beda-beda. Ada misalkan pinter di nggak harus di bidang akademik dan di bidang ilmu eksakta. Benar. Misalkan ada yang pinter, ada nih temanku yang beneran siswaku dulu tuh yang beneran banget pinter ngapalin sejarah kayak gitu Mm-mm. kayak peristiwa-peristiwa penting tapi kalau disuruh ngapalin yang ke arah biologi sama-sama ngapal padahal tapi dia kurang kurang bisa karena emang nggak tertarik terus ada lagi yang mungkin pinternya di bidang seni di bidang olahraga Mm-mm. itu kan juga Mm-mm. bisa pinter nah Benar. sebenarnya kalau misalkan dibilang nggak baik buat diadu sih eh aku antara setuju dan gak setuju karena kalau misalkan dengan diadu tuh kan maksudnya kayak kita kompetisi kan Ya, sebenarnya ketika kita berkompetisi itu kan selain kita menguji kemampuan diri kita sendiri kita juga belajar kayak gitu buat benar. eh apa mem- apa ya belajar dari pengalaman melihat kemampuan orang lain juga kayak gitu jadi mungkin ada bagusnya cuma kalau misalkan kompetisinya terus motivasinya biar apa pinter-pinteran kayak gitu siapa yang lebih pinter gitu kayak jadi salah gitu harusnya Iya. motivasinya ketika ikut kompetisi atau diadu tuh biar tiap orang tuh yang ikut berkompetisi ataupun yang ngelihat kompetisinya itu bisa belajar oh ternyata apa yang benar tuh kayak gini kayak Tambah gitu wawasan menambah ya. wawasan juga Benar. ya sebenarnya ke arah sana. Oke. Tadi sempat nyinggung sedikit soal PTN. Yes. Nah, kalau dilihat dari Clash of Champion Iya iya ini, yes yes eh kamu kalau mau kita bilang lihat, University War tadi ya. iya, tadi sempat nyinggung kalau PTN di COC ini Lebih mayoritas itu banyak PTN. iya ada sih yang PTS tuh yang dari Binus ya Binus yes cuman 2 orang. iya nah kalau menurutku di Indo emang masih kuat ya kayak Mm-mm. PTN lebih bagus Mm-mm. PTS lebih bagus padahal ada yang lebih bagus Univ luar. Waduh. Tapi sebenarnya kalau aku sendiri yang ngelihat pendidikan tinggi di Indo ini pribadi aja sebenarnya Mm-mm. nggak 100% atau bahkan 80% tergantung sama perguruan tingginya, tapi tergantung sama mahasiswanya atau siapa Benar. yang belajar di situ. Kenapa? Karena kalau misalkan di PTS, tapi ini misalkan apa Feren sering ikut lomba atau aktif banget nyari-nyari kegiatan keluar kampus gitu ya tanpa
tanpa di apa ya, dikasih tahu sama kampusmu kan juga bisa ngembangin diri kan, kayak Benar. ya tergantung aktifnya atau enggaknya si mahasiswanya sih kayak gitu. Dan kalau misalkan dilihat PTN tuh emang mungkin ada kelebihannya karena mungkin PTN itu bisa dapet channel lebih luas lagi, tapi PTN juga banyak kok yang channel kayak kerjasama sama perusahaan atau Iya, kerjasama sama perguruan tinggi luar negeri, itu juga udah banyak kok, makin kesini makin keren keren kayak mm-mm. gitu. Jadi kalau menurutku nggak, sebenarnya nggak bisa dibandingin, tapi kalau mau dibandingin pun makin kesini makin sama kayak gitu. Oke, sedikit fun fact lagi guys. Kayak Pak Danang ini lulusan dari UGM. aduh biasa aja. Iya. Iya. Terus kenapa? Gimana tuh Pak pengalamannya Mas? Kayak berpengaruh nggak ke dunia kerja? Waduh, ini kayak ini jadi kayak interview apa, karir ya. Sedikit. Kalau misalkan oke, sedikit cerita ya. Dulu dulu saya masuk ke UGM tuh jalur SBM Mm-mm. dan merasa apa ya, motivasi saya dulu kuliah tuh pokoknya kuliah di mana aja asal di Jogja. Mm-mm. Ya kan tiap orang bebas lah ya motivasi buat milih kuliahnya tuh apa aja. Nah, motivasi saya tuh dulu kuliah di mana aja asal di Jogja. Jadi dulu nyoba di UGM jalur undangan gak keterima. Terus habis itu nyoba di Sanata Dharma nggak keterima juga yang jalur raport. Jalur tes juga kayak di Sanata Dharma hasilnya nggak keterima. Terus nyoba di Sekolah Tinggi Teknik Elektrik nggak keterima. Terus pas di UGM keterima Mm. tuh. Dan kebetulan waktu itu jurusan saya biologi itu passing grade-nya masih lumayan rendah kalau dibanding Ah, sama jurusan-jurusan lain. That's why kayak oh ini ada faktor bejonya juga kalau kata bapak-bapak tuh. Faktor untung juga kalau misalkan bisa masuk situ karena ya kebetulan passing grade-nya masih gede. Terus lanjut kuliah pas udah keluar emang ngerasa ketika interview tuh kayak jadi nilai tambahan sih. Dan sebenarnya jujur yang lebih membuat aku ngerasa lebih gampang buat karir tuh justru habis keluar dari RG. Kenapa? Pas ah. udah keluar dari RG, mungkin kalau misalkan Feral nanti Feral nanya ke atau tahu ke mantan-mantan pegawai RG yang lain juga, mereka tuh kebanyakan lebih gampang buat nyari kerja setelah keluar dari RG karena udah dapet istilahnya, orang-orang udah tahu oh kalau ruang guru tuh eh, udah bagus kualitas perusahaan, Mm-mm. jadi kayak jadi udah terpercaya lah Berarti gitu. nambah portofolio juga ya Iya, di karena CV. di CV karena dari ruang guru itu justru. Kalau misalkan dari UGM, kan aku juga UGM-nya ini ya bukan yang jalur pendidikan, bukan yang pendidikan jurusannya. Mm-mm. Jadi agak kadang tuh agak ditanya kenapa nggak lanjutnya ke jadi saintis gitu, kenapa ke pendidikan. Tapi itu balik lagi karena emang pengenku di ngajar sih. Pengalaman Bapak ngajar di ruang guru gimana nih? Wah, kalau pengalamannya cukup nggak cukup lagi, sangat sangat Ah, banyak karena dari 2 tahun itu ya kayak ini kita ngomong baru 1 menit udah kelihatan kan saya apa cerewetnya kayak gimana. iya. Waktu di ruang guru juga karena saya orang yang agak terlalu ekstrovert ya jadi setiap meeting setiap apa tuh berusaha, sebenarnya bukan kalau kata orang kayak ih ini banget, caper banget, ngejilat banget gitu. Bukan kayak gitu, tapi emang karena punya ide dan saya ngerasa perlu disampaikan atau enggak, saya ngerasa itu perlu dikritikin. Jadi saya sering kayak gitu. Dan emang ke bawah mungkin sampai sekarang. Nah, jadi karena hal tersebut saya jadi sering dapat proyekan dulu pas di Mm-mm. ruang guru kayak apa training guru baru atau enggak proyek buat ada tuh KSN ya kalau kompetisi sainsnya ruang guru KSR kalau teman-teman tahu. Nah terus habis itu juga di produk yang saya apa join itu Brain Academy itu yang online itu waktu itu lagi lumayan boomingnya karena zaman-zaman pandemi. Jadi kita kelasnya live streaming, kita Mm-mm. kelasnya online gitu. Sekali live bisa sampai 400 sampai 500 Wah, siswa buat banyak teman-teman ya. yang belum tahu. Bukan banyak lagi, dan itu beragam banget tipe siswanya dan harus bisa apa ya belajar buat nyampein materi satu arah aja jatuhnya sebenarnya. Mm-mm. Karena kalaupun dibilang dua arah
arah dari siswa ke kita cuma sebatas lewat chatting aja kayak gitu. Ada sih beberapa kelas yang via Zoom or Google Mm-mm. Meet or something like that, itu kita bisa pakai media pembelajaran kayak apa, yang coret-coret gitu online kayak itu, Heeh. cuma kayak Jamboard or something like that, cuma nggak terlalu sevariatif kalau misalnya kita ngajar langsung kayak gitu. Jadi itu Benar. jadi challenge-nya, dapat pengalaman juga ngajar online ternyata lumayan banyak Hmm. Seru loh ini. bapaknya ngajar di kelas. eh Bagus bagus. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Oke, balik ke topik. Iya, IPK tuh menurut bapak ya, iya. IPK tuh nentuin kesuksesan gak sih? Oke, ini berarti balik lagi ke kuliahnya. Ini Nah, mungkin terutama buat teman-teman kelas 12 atau teman-teman yang lagi GPR ya, terus habis itu mikir, ih nanti gimana ya? Atau mungkin teman-teman udah ada yang kuliah juga terus ngerasa IPK-nya kemarin belum sesuai sama apa ekspektasi, prediksi kalian gitu. Sebenarnya IPK tuh nggak terlalu, at least kalau kalian IPK-nya udah 3 koma lah, itu udah menurutku udah aman banget, karena yang terpenting itu adalah pengalaman dan pembelajaran kalian yang kalian dapetin selama kuliah, karena itu bakalan beda banget ketika kuliah sama apa di jenjang sekolah menengah kayak mm-mm. gitu. Jadi kalau misalkan kalian IPK-nya 3,5 3,6 tapi ya udah sebatas apa di kuliahnya dulu tuh sebatas di kampus aja, cuma pulang pulang pergi kampus kosan atau kampus rumah gitu aja, nah Mm-mm. itu menurutku sayang banget sih. Jadi at least harus bisa nyari aktivitas, nyari prestasi juga, nyari pengalaman juga, entah di organisasi ataupun di kompetisi-kompetisi, atau ya kalau dulu tuh pas kuliah tuh aku salah satu keinginannya zaman kuliah tuh bukan IPK yang bagus, malah Mm-mm. pengen keluar negeri. Uh, Ya kan Keluar negeri. terserah kan, mungkin teman-teman juga ada kepengenan yang sama, keinginan yang sama juga boleh, karena jujur kalau misalkan di kampus itu bakalan banyak eh, kesempatannya buat bisa ya ngewujudin impian-impian kalian. Kalau Hmm. IPK tinggi tuh kayak ya sebenarnya bisa bisa mungkin cenderung gampang ya kalau kalian aktif di dalam kelas kayak gitu, terus fokus di akademik. Tapi kalau misalkan kalian tadi ke aktivitas di luar kampus, itu justru yang kalau bisa keren kalau bisa terjadi. Berarti nyari kegiatan juga gak cuma di dalam kampus ya. Iya, yes, benar banget. Oke. Balik ke topik COC. Oke, Kan tadi kita ngomongin iya, IPK tinggi nih. Kita kalau lihat di COC tuh banyak kan yang orang-orang pintar yang iya, IPK-nya sampai 3,8 sampai iya, bahkan 4. iya, Ada juga yang di luar negeri juga IPK-nya sampai 5, iya itu ya itu kan? karena range-nya beda sama range Iya, IPK di kita ya. sebenarnya sama aja kan. Iya, Ya, menurut Bapak eh, banyak nih orang yang nyinggung kayak apalagi di internet ya, banyak yang bilang eh, ngapain IPK tinggi-tinggi nanti ujung-ujungnya nyari kerja susah. oke. Nah, gimana nih pendapat Bapak tentang opini ini? Nah, kalau misalkan iya tadi, kalau misalkan balik lagi, kalau misalkan zaman kuliahnya kalian fokus ke bangun IPK aja biar tinggi atau biar 3,5 biar cum laude kayak gitu, tapi di aktivitas kampusnya itu nol banget, Hmm. jadi sayang. Kenapa? Karena salah satu aktivitas kampus tuh outputnya gak cuma nambah di portofolio, kita kan kenal sama berbagai ini ya, berbagai jenis orang, dan mungkin kita juga nanti bakal kenal sama orang-orang di luar kampus yang mungkin bisa juga jadi channel buat kita kalau misalkan Benar. nanti cari kerja atau something like that. Kayak pekerjaan-pekerjaan tuh emang yang dilihat based on IPK-nya kayak Mm-mm. gitu. Cuma kayaknya nggak sebanyak itu ya. Jadi yang dilihat tuh tetap pengalaman, kalau mau nyari kerja ya pengalaman sama eh ya bisa jadi karena channel kayak gitu. Tapi Hmm. channel itu maksudku bukan lewat orang dalam ya, itu nggak baik ya, Gak baik, nepotisme tuh gak baik nggak guys. baik ya, nggak ada politik di sini ya. Ya, Lanjut. nyari channel tuh yang baik-baik aja guys, Oke, sehat, yang sehat iya gitu. benar banget. Lanjut. Kok aku yang bilang lanjut? Balik ke cewek. COC, oke. Kalau kita lihat nih di internet,
Iya, Ya, balik lagi ke internet. iya balik lagi ke internet. Di TikTok apalagi ya kebanyakan, banyak yang, mmm, Kayak jadi tergila-gila iya, sama pemainnya orangnya. COC. Jadi Iya, nge-idolize pemain COC gitu. iya. Kayak itu salah satu ini deh. Salah satu apa ya? Tujuan dari ya mungkin tujuan yang nggak diprediksi kali ya. Tapi Mmm, jadi kayak salah satu tujuan tambahan dari tim ini, tim Ruang Guru karena dengan demikian kan kayak kalau udah sampai ada yang romanticize apa kayak terlalu mengidolakan kayak gitu kan jadi apa ya jadi semakin everlasting gitu loh apa mhm, COC dan ruang gurunya kayak gitu jadi kayak emang sengaja sih kalau menurutku mereka ngedukung sampai ke arah sana dan ya namanya orang Indo kan ya apalagi yang udah terpapar sama K-pop pasti gampang banget juga punya apa ya eh pandangan, hal yang apa sifat yang sama buat ke heeh. apa ke pemain-pemain COC itu kayak gitu. Terus ada nih, Iya, satu kasus, iya, jadi ada satu pemain cewek yang diteror mungkin iya. sama penonton-penonton gitu kan, Oh, soalnya iya. tau gak sih pemain cewek tuh bikin channel gitu di WA. Wah, aku belum tahu deh. Nah, itu tuh Oh, kayak kayak ini ya channel fan club gitu bukan sih? Apa bukan pokoknya channel ini tuh dibuat sama pemain pemainnya? cewek-nya Ha? yang di mana dia tuh bisa update di situ. Jadi Iya, orang-orang terus bisa lihat. iya, terus kayak dia bisa post a picture terus Iya iya. ngucapin selamat pagi gitu-gitu Benar benar kan. benar Iya. benar. Nah, Itu beneran emang dia beneran bisa. langsung. Iya. Oh, Nah, em, mereka itu buat seperti itu dan ada satu pemain iya. cewek yang Jadi diteror gitu sama oh, itu salah dia sendiri penontonnya. lah. Tapi gini, kasusnya itu adalah Oh, gimana? dia di COC kayak dia kan deket sama Hmm, bukan deket sih, duduk sama salah satu pemain COC. iya. Terus banyak orang yang ngefans sama pemain COC ini. Oh, Jadi em, banyak yang kayak neror gimana rasanya duduk deket ini iya. gitu. Kayak agak berlebihan gak sih menurut kakak? Berlebihan banget sih menurutku karena tapi kalau misalkan ngomong berlebihan banget itu kalau menurutku ya tapi kayaknya kalau buat orang-orang anak-anak Indo di luar sana nggak tahu ya kalian termasuk di antara atau enggak itu jadi kayak hal yang lumrah dan jadi dinormalisasi padahal menurutku itu gak baik Parah sih. parah itu kayak ya kayak ya jatuhnya kayak yang ini buat yang penyuka K-pop ini ya no offense ya mungkin kan ada juga yang sampai sejauh itu fanatismenya itu agak Mm-mm. kalau menurutku pribadi itu agak kurang fantastik kayak gitu. Dan pemain cewek yang diteror ini, Iya. dia sendiri di jurusan psikologi. Wah. Oh, Sampai sampai di keadaan yang dia tuh juga lumayan muak ya di oh, teror seperti itu sama penonton-penonton cewek. oh. Ih, aku baru tahu loh yang ini. Aku tahunya tuh cuma sebatas yang ada grup tele atau grup Hmm, WA yang mhm, buat fanbase. fanbase-nya itu. Kalau yang ini aku nggak tahu yang psikologi bukan anak UGM ya. Ada iya ya Iya. itu oh dia. Oh, aku baru tahu. Nah, anak Sip. UGM juga ya? Iya tahu. Oke. Oh, terus terus baru Eee, tahu. Tapi ya, parah banget sih kasihan soalnya kan itu dia iya, jadi kayak dia belajar psikologi terus dia ngerasain sendiri mhm, kalau dia butuh ini jadinya butuh konsultasi. bener. Oke, Iya, ada juga nih, iya, masih sehubungan sama penonton-penonton iya. COC, kan kalau misalnya di Korea tuh banyak juga ya yang kayak namanya saseng. Jadi kayak Apa tuh? mereka tuh kayak ngintilin idolnya terus, terus kayak Ah, yang kayak ini ya ngambil-ngambil jadi kayak foto apa? tanpa izin. Paparazzi gitu ya. Iya, gitu. Oke. Nah, kalau di acara ini Nah, ada juga yang nah kan dari WA tadi, iya. jadi ada salah satu yang bikin, ternyata dia tuh salah, dia bukan bikin channel tapi dia bikin community. Jadi, Oh, nomor nomor telepon dia tuh kebongkar iya, kesebar. tersebar. Wow. Nah, malah pada pada ini, pada neror juga lewat Kasihan WA-nya. banget. Kasihan banget. Itu sih emang, nah aku nggak tahu ya, itu yang buat itu beneran mereka pribadi Iya, atau lagi-lagi tim dari itu.
Jadi kayak itu kalau udah sampai ke arah sana agak nggak bener sih, kurang kurang bagus lah. Karena nanti kan nyangkut paut sama psikologi sama mentalnya mereka kan. Jadi ya kasihan Nah, itu kan balik ke respon penontonnya juga ya. publiknya. Iya, Nah, iya sih. itu berarti balik lagi nih ke judul besar kita. eh dari acara cewek ini, siap gak sih SDM kita buat nerima acara seperti ini? Kalau menurutku sih sebenarnya kurang siap ya. Hmm, Karena jatuhnya ini kalau kalau misalkan ke arah hiburan dan ditotalin ke sana mungkin bagus. Cuma ini kan bukan ke arah sana. Jadi kayak menurutku jadinya agak kurang siap. Agak agak melenceng sih. Kayak gitu. Kalau misalkan emang tujuan awalnya buat ke arah edukasi. harusnya kan tujuannya ke penonton itu kan buat edukasi, Iya, buat nge-influence mereka juga buat masuk ruang guru, iya, iya. tapi malah ke arah fanatik kan Iya berarti bisa udah. kan. Iya udah sesuai sih. Setuju sih aku. Oke. Dan juga tadi kalau ngomongin soal privacy, Iya, hmm, penonton-penonton ini juga lumayan parah ya, sampai kan tadi baru nomor tuh. iya. Ada juga yang sampai kayak nyari Ih, keluarga-keluarganya, parah sampai banget. pokoknya Serius, seluk-beluknya tuh dicari gitu. serius. Iya. Tapi buat apa gitu loh? Maksudnya kan mereka cuma ikutan kayak gitu doang. Maksudnya mereka bukan artis yang menghasilkan karya sesuatu gitu. Mm-mm. Harusnya kan kayak mereka tuh juga mikir, maksudnya mereka dalam hal ini yang tadi yang paparazzi atau yang sampai fanatik itu, harusnya kan mikir juga after programnya selesai kan juga udah bakalan hilang mereka kan. Iya. Nggak buat apa lagi. Oh ya satu lagi yang aku agak sayangin juga ini yang apa yang ikutan di program COC ini yang pesertanya kan sekarang kalau kamu tahu mereka akhirnya ikut ngajar juga ya. Mm-mm. Nah Iya. aku nggak tahu tuh mereka buat edukasinya pendidikannya jadinya terganggu atau enggak. Nah itu juga yang menurutku agak disayangin. Karena nge-idolize itu ya. Iya jadinya mereka kayak dimanfaatin. Hmm. Takutnya sampai kapan gitu nanti ganggu ke kehidupan mereka termasuk ke pendidikan kan nggak bagus juga ya harusnya. Iya benar. Jadi sebenarnya itu aja sih Oke, pembahasan kita untuk hari ini oke, tentang Clash of Champion. oke, thank you. Thank you Oke, Pak ya Danang. Dan sama-sama. thank you guys yang udah nonton sampai di sekarang. Oke, berarti kita bisa ambil kesimpulan dari topik hari ini. Kalau misalnya pendapat Bapak sendiri tentang topik ini, berarti SDM Indonesia kurang siap ya untuk Yes, menghadapi dan menonton, menerima acara edukasi seperti COC yes, ini. benar. Karena ya masih fanatik itu ya. Iya, Jadi cukup segitu aja podcast oke. kita hari ini. Makasih Pak Danang dan Ya, juga sama makasih juga udah diundang. ya. Dan makasih guys yang udah nonton sampai di sini. Sampai jumpa di podcast lokal berikutnya. Dadah.